Ya, selamat siang para petani pemula. Selamat datang kembali di Dani Riani Channel. Pada siang hari ini saya akan membuat sebuah konten tentang insektisida pengusir burung pipit pada tanaman padi. Jadi posisi sekarang ini banyak petani yang sudah melakukan pemotongan atau pemanenan, dan masih sebagian yang belum. Ya, ini adalah padi-padi yang belum dipotong tapi sudah dalam hitungan hari akan melakukan pemotongan. Jadi masalah yang akan datang adalah masalah tentang air karena untuk melakukan proses penanaman yang kedua. Jadi biasa proses penanaman kedua selalu terkendala oleh air. Debit air yang selalu kecil itu yang selalu mengganggu atau menghantui petani ketika melakukan proses penanaman yang kedua. Tapi terima kasih kita juga ucapkan kepada para petugas pengairan irigasi di Malaka yang sudah dengan segala upaya kerja kerasnya hingga saat sekarang ini, walaupun hujan di Malaka berkurang, tapi air kali ini lumayan berlimpah hingga di proses sekarang banyak yang sudah memotong pun air masih melimpah. Jadi artinya peluang kans air ini akan bisa dipergunakan untuk proses penanaman kedua. Ada beberapa petani yang sudah saya dekati dan saya tanyakan. Ini petani-petani binaan juga. Mereka tidak mengkhawatirkan dengan penanaman kedua karena sudah melihat situasi air sekarang. Sudah ada beberapa titik saluran induk yang saya lihat airnya masih berkecukupan untuk penanaman kedua. Tapi satu masalah yang muncul adalah masalah burung di musim kedua ini. Masalah burung adalah hama burung ini adalah hama yang sangat mengganggu, karena kita tahu bahwa setelah padi mengeluarkan malai atau bulirnya mulai muncul, disitulah hama burung mulai mengintai hingga pada pemotongan. Jadi di sini banyak petani masih bertanya ke saya, adakah obat atau insektisida yang bisa mengatasi hama burung? Oleh sebab itu, di sini saya akan membuat sebuah konten tentang insektisida untuk mengusir hama burung. Jadi di depan kita ini sudah ada santoat, ada juga sandimas, ada juga namanya radok. Tapi kalau yang tipe radok itu jarang terjual, atau yang nama radok itu jarang terjual di tempat kami ini, apalagi Malaka, Betul Kabupaten Malaka ini. Jadi yang gampang ada atau memang selalu tersedia terjual bebas itu yang sandimas sama santuat. Radok yang kurang. Kenapa saya anjurkan sandimas atau santuat? Karena bahan aktif di mehipo ini juga bisa untuk pengusiran burung, mungkin karena dari racun bahan aktif itu. Kalau santuat memang terkenal baunya yang sangat menyengat. Jadi selain bisa santuat ini bisa untuk mengusir walang sangit, untuk hama burung lumayan ampuh. Jadi selain santuat dan sandimas, ada juga kalau kedua ini dari Santani, ada dari DGW punya Voltus, itu juga di Mehipo bisa dipakai.
Karena terus terang saya juga pernah mencoba kedua tipe bahan aktif ini untuk mengusir burung. Hanya waktu kami melakukan percobaan pertama itu karena kendala air, jadi proses penanaman keduanya termasuk gagal. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat konten ini agar para petani yang sedikit gelisah dengan hama burung di musim tanam kedua ini bisa mengaplikasikan Sandimas atau Santuat atau obat lain yang punya bahan aktif Dimehipo. Kalau Santuat bahan aktifnya adalah Dimetoat 400 EC. Kalau Sandimas 400 SL. Selain Sandimas dan Voltus yang punya bahan aktif Dimehipo, ada Spontan. Spontan juga bahan aktif Dimehipo. Spontan sering dipakai untuk daerah-daerah lain untuk pengusiran burung, hama burung. Jadi kalau Radok lebih ampuh lagi karena mempunyai dua bahan aktif. Selain tidak membunuh, pestisida ini tidak membunuh burung, hama burung, tapi dia hanya mengusir. Selain bisa mengusir burung pipit atau burung lain yang mengganggu tanaman padi, juga bisa untuk mengusir tikus dan bahkan membasmi orong-orong. Jadi Radok yang jarang dan memang susah ditemukan di daerah kami, khususnya mungkin Pulau Timur dan sekitarnya, Radok memang agak susah. Mungkin daerah lain, daerah maju seperti Jawa ada. Jadi penggunaan Sandimas Spontan atau Santuat biasanya untuk per tangki itu 100 mili atau mau lebihkan sedikit 125 mili per tangki boleh, per tangki yang 15 atau 16 liter. Itu kita gunakan untuk mengusir hama burung. Jadi obat Sandimas, Santuat, Voltus dan Spontan selain membunuh hama-hama seperti walang sangi atau lain-lainnya, wereng bahkan. Kalau Sandimas, Voltus sama Spontan basic kerjanya adalah wereng sama penggerek batang. Jadi selain hama-hama tersebut, kita juga bisa pakai mengusir hama burung. Jadi memang hama burung adalah hama yang ditakuti oleh para petani karena ketika padi mengeluarkan malai hingga pemanenan adalah jeda, itu adalah 1 bulan penuh menjadi santapan burung. Jadi kalau petani memakai obat ini, petani tidak perlu stay menjaga tetap konstan tetap di sawah. Dia bisa dengan menyemprotkan, selain mengendalikan hama wereng dan penggerek batang juga hama ini, dia bisa bebas melakukan aktivitas lainnya. Jadi kita bisa mempergunakan debit air yang ada ini untuk proses penanaman kedua di tahun ini. Semoga ada pengertian dari petinggi-petinggi atau pemerintah supaya bisa menaikkan air lagi, atau bagaimana cara supaya menambahkan debit air lagi agar kalau bisa per tahun bisa 3 kali tanam. Itu dijamin petani bisa makmur. Ya, mudah-mudahan didengar dan dipraktekkan. Oke, jadi kita hanya memfasilitasi dari pestisida, cara penggunaan penyemprotan juga di pagi dan sore, tidak untuk siang karena stomata daun tertutup. Kalau untuk mengusir burung ya baiknya juga pagi dan sore, karena pagi dan sore adalah populasi burung yang mengintai tanaman padi itu memang lagi banyak-banyaknya. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe Dani Riani Channel, channelnya para petani pemula, channelnya kita berbagi,
channelnya para petani semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya memuat hal-hal kecil dan semoga berarti dan berperan dalam satu masalah yang selalu mengganggu petani dan bisa membantu mengendalikan masalah-masalah para petani. Jadi saya ulangi, ada Sandimas, ada Santoat, ada Voltus, ada Spontan, dan mungkin ada banyak lain lagi. Jadi bahan aktif Dimetoat atau Santoat ini memang sangat menyengat. Jadi sudah sering digunakan beberapa petani binaan saya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Salam saya dari Kota Betun. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk para petani semuanya. Salam sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.